Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel ini ya. Jadi gini, saya mau mengungkapin keberatan hati saya. Saya sebagai supir angkot yang hidup di jalan, yang sehari-hari nyari recehan. Saya jujur berat banget nerima kenyataan sekarang BBM naik. Nah, BBM naik, ongkos nggak naik-naik. Ini berat banget ya. Kata orang naiknya cuma 2.000. Itu perkataan orang kaya, cuma 2.000 kok naik. Ya iya, kalau belinya 1 liter. 1 liter emang naiknya 2.000 per 1 liter. Coba kalau kalian misalkan jadi supir angkot, emang cukup 1 liter? Kita harus beli 10 liter minimal. Nih, sehari aja kita bisa dapat 130.000. Ya, dari pagi sampai sore kadang 130, kadang 100.000. Ini saya kasih tahu ya, 100.000 itu buat bensin aja 40.000. Buat bensin, buat rokok, buat kopi itu 10.000 lebih kadang. Taruhlah 20.000. Ya, belum lagi buat setoran. Setoran itu 60.000. Kalau angkotnya biasa, kalau angkotnya yang agak gedean dikit 80.000, kita nggak kebagian apa-apa. Ya, nggak kebagian apa-apa kita. Dari pagi kita kerja nyupir angkot, tahu sendiri ongkos angkot berapa. Minta naik susah. Biasa saya beli bensin itu 50.000 buat yang penting diisi lah, muter-muter. Sekarang berat. Biasa nih saya akumulasi dari kemarin beli 50.000 lumayan cukup ya. Tapi sekarang beli 50.000 itu kayak beli 20.000. Mending kalau seharinya itu kita di atas 200 atau 200 pas atau 150 lah. Udah alhamdulillah. Apalagi sekarang ngejerit banget. Kenapa sekarang Gojek demo, angkot demo, semua pada demo karena apa? Naik terlalu tinggi. Ada dampaknya ya. Dampaknya seperti ini. Semua bahan-bahan itu juga semua ikut naik. Karena apa? BBM itu paling utama. Apa tuh, kita mau belanja nih, mau dagang, itu kita harus belanja dulu ke pasar. Kan pakai bensin kan. Nah, bensin, terus dagangannya juga nanti pasti ikut naik. Maaf ya, ini curhatan hati kecil saya sebagai supir angkot. Sebagai supir angkot, bos. Kalau kata kalian 2.000 itu nggak seberapa, bagi saya tuh 2.000 bisa buat beli rokok, buat ngobatin rasa lelah saya. Cuma buat ngobatin rasa lelah saya. Apa? Beli rokok sebatang. Nyari sebatang yang 1.500, yang 500-nya beli minum. Itu ada artinya 2.000 bagi saya. Bukan bagi kalian yang orang-orang mampu, yang mobil-mobil mewah itu nggak ada apa-apa. Cuma dibuang lah mungkin. Tapi bagi saya, yang setiap hari, saya setiap hari mungut receh. Apalagi anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah kalau naik angkot bayarnya berapa? 2.000. Kadang 1.000. Gak pernah saya targetin sama kayak misalkan harus segini, nggak pernah. Sekali borongan itu paling berapa? Misalkan nih yang naik angkot nih berapa? 16 orang, 16.000, kadang 20.000. Itu anak sekolah, bos. Saya sebagai supir angkot itu berat banget ini ya, nerima kenyataan ini. Udah masa setiap hari kadang kebagian, kadang enggak, kadang cuma keringetnya doang yang saya terima. Kadang dapat 90.000, kalau sepi-sepi banget kadang dapat 70.000. 70.000 kadang saya nombok. Nomboknya yang pertama setoran aja udah 60.000, saya selalu ambil mobil yang kecil ya, angkot kecil. Setoran 60.000 belum lagi bensin. Saya kadang nombok, saya juga kadang pulang itu dengan hati berat gitu. Gimana saya bisa makan apa? Sedangkan BBM naik. Sedangkan saya itu angkot itu nggak diem, harus muter-muter. Mending kalau dapet. Sekarang itu banyak pesaingnya. Sekarang
angkot-angkot, Gojek, pokoknya yang transportasi itu semua pasti dinaikin ya. Jadi buat semuanya, kalau misalkan ongkos dan tarif apa aja sekarang naik, wajar ya. Minta pengertiannya buat konsumen yang suka naik angkot atau naik Gojek. Ya intinya memakai alat transportasi lah. Sekarang semua ongkos naik, kecuali kalian itu pakai motor listrik. Hah? Listrik? Hei, nggak bakal dinaikin. Dia siapa? Katanya gini, enteng banget kalau ngomong ya, kata orang-orang pemerintah. Jangan dihiraukan katanya, BBM naik nggak jadi masalah. Sekarang udah ada motor listrik katanya kan gitu. Solusi terbaiknya motor listrik, nggak usah beli BBM. Ya itu menurut lo. Menurut lo iya. Emang nggak harus dibeli itu motor. Justru motor listrik lebih mahal. Solusinya ini, motor listrik. Ya kalau lu mau ngasih gratis, lu harus dibeli, lebih mahal lagi. Enak banget ngomongnya. Udah jangan dibikin pusing. Ini ada solusinya. Tinggal pakai motor listrik. Jasmu tinggal pakai, itu harus dibeli, goblok. Harus dibeli. Emang lu kira tinggal dipakai aja? Aduh, jadi kesel saya. Saya sebagai rakyat kecil, sebagai orang kecil kayak saya yang setiap hari mungut receh 2.000-an, 5.000-an, saya nangis dengar BBM naik itu, nangis. Soalnya sehari-hari saya nyupirin angkot, nggak seberapa. Gimana saya mau makan kalau misal BBM aja naik sekali ngisi saya sekarang harus 70.000. Berat, walaupun 20.000 saya harus sekarang keluar susah. Biasanya saya ngisi 50, sekarang jadi 70.000. Nyari uang 70.000 itu susah banget bagi saya. Kasihan lah rakyat kecil kayak kita. Saya tuh hidup cuma satu, cuma pengen cukup asal bisa buat makan, nggak yang aneh-aneh. Saya dari hasil supir angkot cuma cukup buat makan saya, keluarga saya. Apa kalian nggak kasihan sama rakyat kecil? Ya kadang misalkan kalau kita beli BBM aja antri itu di depan mobil-mobil mewah yang ngisi. Giliran kita yang ngisi kadang nggak kebagian. Gimana coba? Untuk semuanya, saya bikin video ini inti mengungkapkan hati saya ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya lancang, Pak Jokowi mohon maaf banget. Karena ini saya bikin video dengan sepenuh hati. Jeritan rakyat udah susah ditambah susah. Nyari uang susah. Sebentar lagi bukan cuma BBM yang naik, semua bahan-bahan pokok itu ikut naik. Beras naik, semua pasti naik. Kita makan apa kalau misalkan BBM aja naik segitu? Sekarang nyari uang 150.000 sehari narik angkot itu udah susah. Susah Pak Jokowi, paling mentok-mentok 137.000 atau 35.000. Saya kadang kebagian cuma 15.000. Cuma kebagian 15.000 dari hasil ngangkot itu, dari hasil narik. 15.000 itu bersih buat saya ya. Bawa pulang ke rumah beli beras 2 liter. Pas banget, beras yang biasa aja nggak bisa bagus-bagus, yang penting kita makan. Jadi tolonglah buat Pak Jokowi, kasihani kita lah sebagai rakyat kecil. Tolong banget lah. Udah segitu aja ya. Terima kasih yang udah nonton. Maaf apa kata-kata saya lancang apa gimana. Ini curhatan hati saya dan rakyat, orang-orang miskin dan susah kayak saya gitu loh, yang berat nerima kenyataan ini. Udah, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Makasih banyak dan selamat malam, sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Lemes ya bicaranya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya, salam hormat buat para supir angkot atau buat para gojek-gojek, buat para supir bus, semua supir-supir. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Semangat terus walaupun hasilnya kecil. Yang penting halal, yang penting kita bisa makan.